Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Lailatul Santia SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. Unit kerja SDN Batu Rengat 01 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran P5 PPLA PPL2 dengan topik pintar memilah sampah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini yang tidak sekolah siapa saja?
Ya, oh iya. Tidak ada itu karena di daerah kita sangat banyak sampah. Di kita juga di sekolah kita rawan banjir. Pernah mengalami banjir? Sering ya, sekolah kita sering banjir. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menangani supaya sekolah kita tidak terlalu sering banjir. Dengan yang pertama, kita cerdas dalam memilah sampah organik dan non-organik. Ibu memiliki video tentang apa yang disebut dengan memilah sampah organik dan non-organik. Siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Oh, di buku PAI juga boleh. Perhatikan video ini lalu nanti catat yang pentingnya. Nanti kita akan bekerja kelompok. Nanti di kelompok akan menuliskan hasil pelajaran dari nonton video ini. Tahukah kalian tidak, Mari kita cari tahu. Membuka sampah yang membunuh dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan 3 cara untuk mengelola sampah atau bisa disebut 3R. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan, seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan plastik. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, kalian bisa siswin dan tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan buku cerita bekas perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat, seperti membuat kompos dari sisa makanan atau kulit buah, dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3R dengan aksi nyata. Menghabiskan makanan, menggunakan tempat makan, pastikan diri sendiri, memakai ulang kantong plastik, memakai botol untuk tanaman, dan membuang sampah bernilai ekonomis ke bank sampah agar sampah tidak menumpuk dan menyebar di lingkungan. Dan sampahku tanggung jawabku. Yeay! Sudah dibilang di sini ada sampahku adalah tanggung jawabku. Sudah suka pada pakai sampah nggak? Contoh sampah apa yang sering kita hasilkan? Botol, plastik, apa lagi? Kardus, apa lagi? Kaleng, betul, ada lagi. Sedotan, ya. Nah, botol, lalu apa lagi tadi? Sedotan, kardus, itu adalah jenis-jenis sampah. Sekarang kita akan ketahui mana yang disebut dengan sampah organik dan mana yang disebut sampah non-organik. Ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu, bekas-bekasnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Bahkan kami sampah yang pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Baunya busuk dan disinggapi banyak lalat. Lalat bisa mengandung kuman dan jadi sumber penyakit. Ada yang tahu apa lagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar.
Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya keluar dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampai Pembelajaran yang sudah tidak digunakan, jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Juga ada langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi, ada satu jenis sampah lagi loh, jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah D3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, tong warna hijau untuk sampah organik, tong warna biru untuk sampah anorganik guna ulang, seperti plastik, kaca, kaleng. Dan tong warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas. Sedangkan tong warna merah untuk sampah D3. Bu Guru, kenapa sampah harus dipisahkan seperti itu? Sampah yang sudah dipisah akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan jaringan. Untuk mencegah pilah dan olah sampah karena sampah pun tanggung jawabku. Nah, sudah menontonnya? Sudah. Jadi apa yang dapat kita simak dari dua video tadi? Memisahkan sampah. Biar tidak banjir, maka kita harus pintar memilah dan mengolah sampah. Tadi dalam video terdapat sampah apa saja? Organik dan non-organik. Organik sampah apa tadi? Yang organik itu apa? Sampah yang cepat busuk. Apalagi yang mudah layu. Lalu daun termasuk sampah apa? Organik atau non-organik? Organik. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas ada kaleng, ada botol minum. Itu masuknya sampah apa yang begitu? Sampah non-organik. Ya, hari ini kita akan berkelompok ya. Siap. Ibu minta berhitung mulai dari Neng Natasha. Jadi setiap habis angka 4 balik lagi angka 1. Siap Neng Natasha? Sekarang tugasnya adalah yang menyebut angka 1 semuanya bergabung. Yuk yang angka 1 saja tadi. 1, 2, 3, mana lagi? 4. Yang 1 dengan 1 lagi, 2 dengan 2 lagi, 3 dengan 3 lagi, 4 dengan 4 lagi. Siap? Anak-anak, sekarang kita sudah duduk secara berkelompok.
Iya, sudah betul? Sekarang sama yang lain tadi. Kelompok mangga. Bacakan sampah non-organik. Sudah betul? Betul. Plastik lah. Itu sudah betul? Masuk organik semua? Masuk. Nah, ingat ya anak-anak tadi, organik itu adalah sisa-sisa atau sampah yang gampang busuk. Kalau sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah busuk. Sekarang tugasnya dibawa kemarin yang ibu tugaskan. Membawa apa ya? Lihat daunnya. Ada cangkang telur dan ada daun kering. Ini termasuk kepada apa ini? Dua-duanya adalah sampah organik. Kalau yang ini termasuk sampah apa ini? Non-organik. Kita akan membuat kaligrafi kolase dari daun kering. Boleh menggunakan juga cangkang telur. Tapi kalau cangkang telurnya tidak digunakan juga nggak apa-apa ya. Misalnya ini kan basah. Boleh pakai daun kering saja. Caranya adalah menggunting kecil-kecil daunnya menjadi kecil ya, sebesar ini lihat. Nah, boleh digunting seperti itu, kecil-kecil. Ada yang menggunting, nanti ada yang menempel. Nanti ditempelkan pada huruf kaligrafi ini bisa? Bisa. Kita kerja sama. Ya dulu nih. Yang rapi ya. Ada orang yang rapi dong. Yang kiri. Kalau bekerja sama, pasti pekerjaannya akan cepat selesai. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya hari ini? Alhamdulillahirobbil alamin. Bagaimana? Berkelompok lebih mudah atau lebih susah? Ketika kita berkelompok, pekerjaan kita akan lebih ringan. Anak-anak, apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran hari ini? Siapa yang mau bicara? Yo. Memilah sampah. Siapa yang bisa menyebutkan cara-cara kita memilah sampah? Memisahkannya. Mencegah atau mengurangi sampah. Ya, terus Mengakan olah sampah. satu lagi, siapa lagi yang mau? Ya, recycle. Artinya iya, ada 3 cara dalam mengelola sampah. Yang pertama, reduce. Reduce adalah mencegah atau mengurangi sampah. Yang kedua, ada reuse. Reuse artinya adalah menggunakan ulang
Kelompok apa? Kelompok mangga. Kelompok anggur membuat food. Anak-anak, kita tadi sudah tahu apa yang disebut dengan organik, anorganik, lalu apa yang disebut dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kita mulai kegiatan kita dari rumah. Di rumah suka dipisahkan sampahnya atau tidak? Kalau suka, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita dari rumah ajak mama, papa, saudara semua untuk memilah sampah. Mana sampah yang gampang busuk, mana sampah yang tidak gampang busuk, agar dibuangnya dijadikan lagi bermanfaat, dan kita juga dapat mencegah banjir. Tadi kan kita sudah tahu cara membuang sampah yang betul bagaimana ya. Siap dari rumah kita laksanakan? Siap. Selain di rumah, di sekolah juga kita harus melaksanakannya. Membuang sampah di depan, ada yang organik. Warna apa tadi organik? Merah. Kuning. Merah. Hijau. Organik. Kuning. Kalau barang-barang berbahaya warna merah. Nah, di depan ada, makanya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Iya, alhamdulillah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah kalau ketemu lagi dengan P5 dengan Ibu, minggu depan kita akan memanfaatkan barang yang lain agar bisa menjadi barang yang lebih berguna atau bermanfaat. Boleh Aldi baca doa? Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Algi pakai itu Gi. Ya. Yang kuning. Kalau yang anorganik ke yang kuning, kalau yang organik yang hijau.